Setelah siklus kehidupan seseorang telah berakhir, maka menjadi tanggung jawab anggota keluarga untuk menentukan cara jenazah tersebut dilanjutkan. Saya Stephanie Stigno dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari desain berbasis riset saya. Penelitian ini akan berpusat pada konsep krematorium yang telah terkomersialisasi, sehingga menyebabkan tekanan spiritual saat berduka. Fenomena tersebut disebabkan karena pemrograman yang tidak terpusat pada kepentingan pengalaman dan psikologis orang berduka, sehingga penting untuk memikirkan kembali perancangan program dalam krematorium yang memusatkan guna bagi mereka yang berduka. Tujuan ini dapat dicapai melalui arsitektur transenden. Dengan segala penelitian, penting untuk merancang sebuah rumusan masalah. Di sini saya ingin menjawab aspek arsitektural apa saja yang membentuk atmosfer transenden pada krematorium, elemen program apa sajakah yang dapat menciptakan pengalaman transenden pada perancangan krematorium, dan bagaimana merancang krematorium dengan pengalaman ruang yang transenden. Secara umum, proses dalam krematorium dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap upacara terakhir bersama peti, kemudian proses kremasi itu sendiri, dan pelepasan atau peristirahatan abu. Namun yang sering terjadi pada ketiga tahap tersebut adalah hilangnya konektivitas dengan orang yang berduka saat peti jenazah dipindahkan atau diproses dalam oven. Maka dari itu terbentuklah karakteristik emosi duka untuk setiap tahap sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa sifat seperti anger dan depression berpusat pada proses kremasi. Sebagai keseluruhan, proses tersebut menghilangkan kualitas sense of place bagi mereka yang berduka. Oleh sebab itu, penulis merumuskan beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pengalaman individu, berpusat dengan alam, dan mekanisme descending. Agar dapat mencapai aspek-aspek tersebut, penulis merasa penting untuk melihat dan mengevaluasi kembali pemrograman arsitekturnya. Pemrograman arsitektur sendiri merupakan tahap pertama dari proses desain arsitektur, di mana nilai-nilai yang relevan terhadap pengguna dan masyarakat diidentifikasi. Firma arsitektur Kan Arkitekten dari Belanda telah merumuskan sebuah program yang ideal untuk dimiliki dalam krematorium, yaitu entry, logistik, seremoni, catering, cremation, dan administration. Seperti yang sudah didefinisikan tadi, pemrograman arsitektur harus memiliki nilai-nilai yang relevan. Menurut Robert Hershberger, nilai tersebut dapat dicapai melalui 3 hal, yaitu human, environment, dan safety. 3 hal tersebut dievaluasi kembali dengan pertimbangan goals, facts, needs, dan ideas, sehingga menyimpulkan sebuah nilai, yaitu arsitektur transenden. Dengan itu, terbentuknya judul penelitian sebagai perancangan krematorium dengan pendekatan arsitektur transenden. Arsitektur transenden ini dapat diartikan sebagai kualitas yang berasal dari ideologi penyerahan arsitektur untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih baik daripada dirinya sendiri. Di dalam arsitektur transenden itu juga ada elemen-elemen dari seni spasial, yaitu kualitas dan faktor. Kualitas yang berarti cahaya dan keheningan, serta faktor dari elemen program. Elemen-elemen tersebut kemudian memiliki beberapa sub-elemen, di mana cahaya memiliki elemen sky, matter, shadow, dan sparse, keheningan dengan alam, elemen vokal dan bentuk, serta elemen program yaitu path, threshold, hall, dan door. Sebagai kesimpulan dari penelitian literatur, diagram ini menjabarkan pertama pusat permasalahan, yang kemudian menggunakan program arsitektur sebagai solusinya, dan menjabarkan nilai-nilai arsitektur transenden tersebut. Kemudian, hal-hal tersebut akan digunakan dalam proses krematorium itu sendiri. Sehingga terbentuknya tabel strategi desain krematorium yang akan dipakai dalam keseluruhan penelitian ini. Hal pertama yang akan dievaluasi dengan tabel tersebut adalah studi preseden. Di sini, 2 krematorium kontemporer dari 2 negara yang menggunakan metode kremasi sebagai pilihan utama yaitu India dan Jepang akan dianalisis dengan menggunakan tabel strategi tersebut. Yang pertama adalah GKD krematorium yang terpusat di India. Ia berdiri di antara urbanisasi padat dan memiliki program sebagai berikut. Dan sirkulasi yang cukup sederhana. Begitu juga dengan krematorium Jepang bernama Meisunomori, yang dapat diartikan sebagai hutan meditasi. Seperti namanya, ia terpusat di antara bukit-bukit hijau dan memiliki ruang sebagai berikut. Dan juga sirkulasi yang cukup sederhana, di mana hierarki antara jalur kendaraan, pengunjung, dan staf memiliki bagian masing-masing. Oleh sebab itu, kedua presiden dapat dievaluasi dan dibandingkan dalam tabel strategi sehingga juga menambahkan strategi-strategi lainnya yang sebelumnya belum disampaikan. Berikut adalah hasilnya.
Melalui penjabaran metode desain pada tabel strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua presiden sudah cukup memenuhi kualitas transenden, di mana presiden tersebut telah menghasilkan nilai rata-rata dari sangat sesuai dan sesuai. Setelah analisa studi presiden dan mengupdate tabel strategi perancangan, sebuah studi kasus dilakukan pada kompleks krematorium Oasis Lestari. Kompleks tersebut diangkat menjadi studi kasus karena memiliki perancangan dan yang sesuai dengan pemikiran peneliti, serta merupakan salah satu area duka yang terkenal di Indonesia. Berikut adalah fasilitas yang disediakan dalam kompleks tersebut, di mana rumah duka, krematorium, dan kolumbarium menjadi fasilitas inti. Berikut juga merupakan pemetaan sirkulasi dan aksesnya. Dari studi Oasis Lestari ini, ia memiliki program yang ideal, di mana terdaftar fasilitas krematorium dan kolumbarium sebagai berikut, dan fasilitas pengelola dan penunjang sebagai berikut. Namun tidak terlihat program ruang yang menjadi penting, yaitu area pelepasan, ruang kontemplasi individu, dan sebuah metode descending yang baik, seperti yang sebelumnya sudah dibicarakan pada fenomena sense of place. Sehingga terpapar sebuah evaluasi strategi desain sebagai berikut, yang berkesimpulan bahwa kompleks Oasis Lestari tidak sepenuhnya melengkapi kualitas transenden, karena cenderung memiliki atmosfer ruang yang dingin, tidak menggunakan mekanisme descending, dan juga ruang tunggu yang tidak ada bukaan, tidak menggunakan elemen cahaya alami, dan lainnya. Maka dari itu, melalui analisis presiden dan studi kasus, penulis memutuskan untuk merancang sebuah tabel strategi final dengan format gambar ideal dari perancangan krematorium transenden itu sendiri. Setelah tahap-tahap tersebut, maka dapat mulai masuk pada tahap utama perancangan, yaitu analisis tapak. Tapak terletak di Pantai Paku Cilegon, di mana wilayah sekitarnya pernah terdampak oleh sebuah fenomena. Pada bulan Desember 2018 lalu, terjadi sebuah peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda daerah pesisir Lampung dan Banten, yang telah mengambil jiwa 281 orang dan hilangnya 57 orang. Maka dari itu, penulis menggunakan tapak sebagai simbol penghormatan kepada korban bencana tersebut. Tapak tersebut akan kemudian dianalisis secara makro dan mikro. Dari segi makro, ia akan dianalisis melalui pemetaan zonasi, serta aksesibilitasnya. Sedangkan analisis mikro melihat kembali legalitas pada tapak, sirkulasi dan akses menuju tapak, serta pemandangan yang dapat terlihat di dalam tapak. Setelah usai analisis tapak pada pesisir Pantai Paku, akan dilanjutkan kepada pokok penelitian, yaitu rumusan program ruang. Setelah pertimbangan dari program ruang, strategi desain, dan penataan tapak yang ideal, sebuah kesimpulan berupa bubble diagram dapat dirancang sebagai ide utama dari sirkulasi, skala, dan penempatan program ruang dalam krematorium yang transenden. Berikut adalah pemetaan bubble diagram yang diartikulasi kepada tapak, sehingga membentuk beberapa masa bayangan untuk setiap guna fasilitas. Kemudian masa tersebut diartikulasi menjadi sebuah denah yang telah menerapkan programming ideal menurut Kahn Architekten, serta memfasilitasi masa dan zonasi ideal pada fasilitas kompleks krematorium Pantai Paku. Berikut adalah cuplikan dari penataan program ruang. Penerimaan pengunjung dapat diakses melalui jalan Pelabuhan Paku Anyer, yang akan tertuju pada pintu masuk. Dari pintu masuk tersebut, terdapat dua akses jalan yang menuju lantai ground dan lantai underground. Menyusuli arah masuk dari lantai ground, terletak sebuah bangunan berupa kantor administrasi dan toko perlengkapan ibadah. Melanjutkan jalan yang sama, pengunjung kemudian disambut oleh pemandangan panorama dari keseluruhan kompleks krematorium Pantai Paku. Masa-masa tersebut berupa krematorium, kolumbarium, dan memorial. Memasuki masa pertama pada sirkulasi tersebut adalah krematorium. Sebuah area drop-off ditetapkan di hadapan pintu masuk aula upacara kremasi. Aula krematorium memiliki konsep terbuka, di mana 2 dari 4 dinding terbuka kepada pemandangan hijau. Selain itu, dinding yang masih berupa solid ditutup dengan menggunakan panel kayu, sehingga membentuk atmosfer yang nyaman. Dinding kayu tersebut juga berperan untuk menyamari pintu oven kremasi. Di samping aula kremasi, terdapat sebuah ruang tunggu kecil yang bersifat semi-privat. Ruang tersebut memiliki pemandangan kepada pesisir Pantai Paku, di mana memiliki kualitas atmosferik yang positif untuk berduka. Dari akses yang sama, terdapat sebuah ramp yang bertujuan kepada lantai underground. Melalui akses tersebut, pengunjung akan ditujukan kepada ruang tunggu kedua, yaitu kafeteria.
Kafeteria tersebut menghadap kepada halaman sentral serta memorial. Di sini, kafeteria bersifat semi-publik karena berfungsi untuk memfasilitasi semua pengunjung kompleks krematorium ini. Pada kedua sisi kafeteria, terdapat akses keluar dan masuknya pengunjung dari halaman sentral kompleks krematorium Pantai Paku. Di sini, halaman sentral dibuka untuk pengunjung agar dapat bebas berjalan. Memorial tragedi tsunami juga terletak di tengah, menjadikan pemandangan vokal pada kompleks. Di sekeliling memorial terdapat beberapa pot kontemplasi yang merupakan area tunggu kedua yang bersifat semi-publik. Area ini ditujukan untuk mereka yang membutuhkan privasi saat berduka. Kemudian, di satu sisi halaman sentral terletak kolumbarium yang merupakan salah satu alternatif pelanjutan abu jenazah. Kolumbarium dapat didefinisikan dari bentuk threshold-nya. Sirkulasi dari kolumbarium tersebut dapat dibentuk melalui rak penitipan abu yang berlekuk. Di dalam kolumbarium itu juga terdapat sebuah aula upacara yang dibentuk seperti gua dengan sebuah bukaan kepada cahaya alami di atas. Dari pemandangan lantai satu kolumbarium, dapat dilihat permainan lekuk penitipan abu serta hubungannya dengan alam, memberikan ruang yang terbuka namun juga privat. Selain penitipan abu, alternatif kedua untuk melanjutkan abu adalah lewat pelepasan. Untuk mengakses alternatif tersebut, pengunjung akan melewati threshold yang dibentuk dari kedua masa kolumbarium. Lewatnya dari threshold tersebut, pengunjung disambut oleh pemandangan panorama Pantai Paku. Terdapat sebuah dermaga dengan fasilitasnya untuk melakukan upacara pelepasan. Berdekatan dengan area tersebut, terletak juga sebuah dermaga yang ditetapkan di antara air. Dermaga tersebut bersifat sebagai observatori yang memiliki pemandangan kepada cakrawala Pantai Paku. Dengan ini, maka telah menandai akhir dari simulasi proposal perancangan krematorium pada Pantai Paku. Semua ini tentunya didesain dengan standar arsitektur transenden yang sebelumnya telah dibahas. Oleh sebab itu, setiap area aula, krematorium, ruang tunggu, dan kolumbarium atau area pelepasan dapat dievaluasi melalui tabel standar strategi desain krematorium transenden, di mana elemen program seperti pathway, threshold, plaza, door terlihat dalam ruangan dengan kualitas cahaya dan keheningan. Berikut adalah contoh dari aula, di mana pathway terlihat dari denahnya, threshold terlihat dari bukaan dari kedua masa, dan plaza yang dibuka kepada halaman hijau, serta pemilihan material yang hangat, dan menggunakan door sesuai dengan standar. Kemudian kolumbarium. Proses masuknya peti jenazah dari angkutan sampai masuknya ke lubang oven menggunakan sirkulasi sebagai berikut. Sedangkan threshold dapat diartikan sebagai ruang transisi dengan menggunakan pintu sekunder sehingga memberikan pilihan untuk melihat masuknya proses peti ke dalam oven atau tidak. Serta pintu sekunder tersebut yang menggunakan tekstur lekukan seperti patung dinding di aula memberi kesan transparan sehingga orang-orang tidak akan menyadar kalau itu adalah pintu masuk ke oven. Ketiga adalah area tunggu. Karena terdesain beberapa tipe area tunggu, maka pathway menuju area tersebut adalah sebagai berikut. Sedangkan threshold dari perubahan satu ruang ke ruang lainnya didasari oleh lanskap. Dua tipe plaza dapat dibagi menjadi outdoor dan indoor yang memiliki tingkat privasi berbeda, serta tipe pintu yang menggunakan elemen natural sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah area pelepasan dan peristirahatan abu. Setelah terimanya abu, pathway dari ruang tunggu menuju area pelepasan atau kolumbarium didasari dengan pengalaman bersama alam dan desain lanskap. Threshold dapat dilihat dari pembatasan masa bangunan sebagai berikut. Bentuk ruang dari area pelepasan dan kolumbarium tentunya berbeda, di mana area pelepasan merupakan area yang full outdoor dan area kolumbarium merupakan area yang semi-outdoor. Elemen door di sini menggunakan mekanisme slide dan memiliki pemandangan langsung pada Pantai Paku. Melalui evaluasi perancangan dari tabel strategi tersebut, kompleks krematorium Pantai Paku memiliki nilai rata-rata sangat sesuai dengan standar krematorium transenden. Namun, tidak bisa disimpulkan dari tabel itu saja. Penelitian ini sebelumnya didasari oleh mental matrix yang memiliki tujuan akhir.
Dari sini dapat dilihat bahwa tujuan dan ide dari nilai-nilai human, environment, dan safety pada kompleks krematorium Pantai Paku telah tercapai, sehingga menciptakan sebuah kesimpulan bahwa perancangan kompleks krematorium Pantai Paku sukses merepresentasikan perancangan krematorium arsitektur transenden berdasarkan penelitian ini. Sebuah saran yang dapat disampaikan untuk pembaca dan pelanjut penelitian ini adalah hubungan antara emosi duka dan kualitas ruang yang dapat diukur sehingga penelitian ini akan semakin valid. Melalui kesimpulan dari penelitian ini, maka diharapkan dapat mengembangkan pandangan krematorium sebagai ruang sakral yang transenden. Sekian dari presentasi ini, terima kasih.